Shalom Bapak Ibu dimanapun kau berada. Kita mau mulai ibadah hari ini. Saya percaya kita semua siap untuk memuji menyembah Tuhan, amin. Tapi sebelum kita memuji menyembah Tuhan, ada ayat yang sangat sungguh memberkati. Terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-121, bunyinya demikian. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya percaya kita semua orang yang sungguh disertai Tuhan. Dari pagi hingga malam keluar masuk kita. Penyertanya sempurna. Amin. Mari sebelum beribadah kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah sekalipun lewat online ini Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Tuhan yang sanggup memberkati dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang waktu. Kami percaya Engkau sendiri hadir dimanapun kami berada, Engkau juga yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan. Dia pelukis cakrawala, Dia yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasa firman-Nya. Dia juga yang menciptakan masa depan kita penuh harapan dan damai sejahtera. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari sama-sama nyanyikan. Kami rindukan kuasa menaikkan pujian.
bersatu menaikkan. Oh, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Mari yang harapkan, nyanyikan great is our God. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan,
yang empunya langit dan bumi beserta isinya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Tuhan mulia dan benar, Yesus. Sungguh nama yang indah, nama di atas segala nama, nama Yesus Tuhan. Engkau punya kuasa yang tak terbatas, lebih luas dari samudra Tuhan, lebih tinggi dari cakrawala. Tetapi kasih setiamu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Sungguh tidak dapat terukur Tuhan. Setiap musim yang berlalu, Engkau selalu sertai kami. Setiap masa yang berlalu, dan kami terus mengingat kasih-Mu, cinta-Mu, keajaiban-Mu, pertolongan-Mu. Itu selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Mari sekali lagi nyanyikan semusim di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Yesus, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ya Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu. Mari pikirkan kasih Tuhan saudara. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dengan apakah dapat kita balas segala kebaikan Tuhan saudara? Apa yang sudah Tuhan buat, apa yang sudah Tuhan kerjakan dan percayakan, hanya dengan puji dan syukur layak kita berikan bagi Dia. Sebab kasih-Nya hebat atas kita saudara. Dan biar dari hidup kita terus naikkan pujian, naikkan cinta. Sebab kasih-Nya hebat saudara. Mari sama-sama nyanyikan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
sebut sama-sama. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kasih-Mu indah, cinta-Mu tak terbatas. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau duduk diam saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mau duduk diam saat ini. Mendengarkan suara-Mu Gembala kami yang agung. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang berbahagia. Semua kita adalah orang-orang yang berada di dalam lindungan Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang begitu dahsyat, begitu luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang selalu baru, yang terus Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu. Bapak terima kasih Tuhan. Biar hari ini kami belajar tentang kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar. Semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini berfirmanlah di dalam kehidupan kami. Karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga sudah siap untuk menjadi pelaku dari firman Tuhan itu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan saudara. Ada satu tema yang kita akan pelajari bersama, yaitu manunggal dengan Kristus. Nah saudara, terambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 dikatakan begini. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah saudara, sebelum saya melanjutkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya rindu untuk memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nama saya Pendeta Iksan Ferdinand Palopo, saya berasal dari Makassar, dari ujung pandang Sulawesi Selatan saudara. Dan saya adalah orang yang tadinya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan puji Tuhan, pada akhirnya Tuhan berkenan menemui saya di dalam ibadah saya pada masa itu. Dan pada akhirnya saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saat ini saya menggembalakan di gereja JKI, Jemaat Kristen Indonesia yang ada di Tanjung Priuk. Dan saya juga menggembalakan di
gereja JKI Jemaat Kristen Indonesia Bethesda yang ada di BSD Tangerang Selatan. Jadi ada 2 pengembalaan yang saya layani hari-hari ini saudara, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik adanya saudara. Nah saudara, di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 dan 7 ini saudara, ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan yang ada di Kolose. Tujuan dari penulisan dari kitab Kolose ini adalah dikatakan begini, bahwa kekristenan itu pada waktu itu sudah mulai goyah pada waktu di Kolose pada waktu itu saudara. Lalu yang kedua, adanya ajaran-ajaran sesat dan ajaran-ajaran palsu yang terus menggerogoti iman dan keyakinan orang percaya, sehingga pada saat itu di Kolose terjadi pemurtatan yang luar biasa saudara. Banyak yang katanya orang Kristen yang akhirnya meninggalkan keimanannya saudara. Kenapa? Karena pengajaran sesat pada waktu itu terus menggerogoti iman percaya mereka saudara. Dan orang yang kurang iman pada saat itu akhirnya meninggalkan Yesusnya saudara. Lalu yang ketiga, tujuan dari penulisan ini adalah adanya gerakan penghancuran kepercayaan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan saudara. Kalau kita tarik hari ini apa yang terjadi pada waktu itu di masa Kolose dan hari ini kita tarik saudara, betapa banyaknya anak-anak Tuhan yang akhirnya meninggalkan Yesusnya saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allahnya dengan baik. Saudara, saya mau bilang begini, kekristenan itu bukan hanya sekedar status keagamaan saja. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kebanggaan dengan pelayanan yang sudah lama saudara. Makanya ada orang Kristen mengatakan, saya ini sudah lama melayani Tuhan. Saya ini sudah lama jadi orang Kristen. Keturunan-keturunan saya itu adalah pendeta. Dari nenek moyang saya itu pendeta. Saya mau katakan begini saudara. Kekristenan itu bukan masalah keturunan. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kekristenan itu bukan masalah berapa lama kita melayani Tuhan saudara. Kekristenan itu bukan masalah berapa sering kita ke gereja. Bukan itu saudara. Tetapi kekristenan itu adalah seberapa dalamnya dan seberapa kuatnya kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga iman kita tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Pengajaran sesat boleh ada. Pengajaran palsu boleh ada. Tapi iman kita tetap bahwa sekali Yesus tetap Yesus saudara. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita ganti nama dengan nama-nama baptisan yang keren-keren saudara. Bukan itu permasalahannya. Tapi bagaimana kita memegang iman percaya kita kepada Kristus saudara. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita mengenal Dia. Kekristenan itu bagaimana kita memahami Dia. Kekristenan itu bagaimana kita manunggal dengan Dia, dengan Kristus itu saudara. Manunggal dalam Tuhan adalah bagian dari proses menuju kesempurnaan di dalam Kristus. Kenapa? Karena itu yang Tuhan inginkan. Menjadi serupa segambar dengan Kristus saudara. Sekarakter dengan Dia, sevisi dengan Dia, semisi dengan Dia, semanunggal dengan Dia saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga perjalanan kekristenan kita adalah perjalanan kita berjalan bersama dengan Kristus. Kenapa? Karena kita manunggal dengan Dia saudara. Nah saudara, ini yang harus kita pahami. Bagaimana agar kita dapat manunggal dengan Tuhan dan akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama katakan begini saudara. Di dalam Kolose 2 ayat 6a. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu artinya Rasul Paulus itu sedang berbicara di hadapan orang-orang percaya. Rasul Paulus itu sedang berbicara di hadapan orang-orang Kristen. Kenapa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Kata-kata telah berarti di sini dikatakan bahwa kalimat telah adalah kalimat penegasan bahwa kamu sudah menerima Yesus. Bahwa kamu sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Makanya dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia saudara. Nah, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu menerima segala proses kehidupannya saudara. Artinya
Ketika kita memandang Yesus, itu memandang dari dua sisi. Sisi dia sebagai Tuhan yang memberkati kehidupan kita, yang melayani kehidupan kita, yang membawa kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang, memberikan ketenangan, memberikan pemulihan, saudara. Itu ketika kita memandang Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, pandang dia sebagai manusia. Apa yang terjadi ketika Tuhan jadi manusia, saudara? Dia dihina. Dia diludahin, saudara. Dia dicaci maki, dia disesah. Sampai pada akhirnya dia disalibkan. Nah saudara, orang-orang percaya itu harusnya bermegah juga di dalam kesengsaraan bersama dengan Kristus Yesus Tuhan kita, saudara. Banyak yang mengendaki Kristus sebagai juru selamat, tapi bukan sebagai Tuhan. Menolong, makanya banyak orang Kristen yang Tuhan tolonglah, nggak ditolong kecewa. Ini yang seringkali terjadi, saudara. Saya udah males berdoa. Kenapa? Doaku gak pernah dijawab Tuhan. Bukan masalah doanya gak dijawab Tuhan. Alkitab mengatakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Teruslah berdoa sampai sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Itu artinya kita menerima segala sesuatu yang luar biasa dari Kristus itu sendiri. Kita menerima segala proses yang Yesus alami di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami. Kalau kita jelas-jelas mengatakan, aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Artinya, segala sesuatu yang pernah terjadi atas diri Yesus, itu juga harus terjadi dalam kehidupan kita. Dia mengalami mujizat, kita juga harus mengalami mujizat, saudara. Kekristenan itu harus banyak mengalami mujizat. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Allah yang sumber mujizat, Allah yang sumber pemulihan. Dan ketika kita tahu bahwa dia adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita, harusnya kita tahu bahwa aku harus mengalami mujizat itu juga. Kenapa? Karena aku disertai Tuhan. Ini yang harus kita pahami bersama, saudara. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mau manunggal dengan dia, hal yang pertama, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya kita menerima Yesus karena dia memberkati kehidupan kita. Ketika enggak diberkati lalu marah-marah. Saudara, hidup kekristenan itu berpusat pada Kristus. Bukan pada yang lain, saudara. Bukan pada materi. Bukan pada kemewahan duniawi, saudara. Tapi hidup kekristenan itu terpusat kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Makanya sering kali kita dengar dikatakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Artinya kita nggak ada yang lain lagi. Hanya Yesus, saudara. Paulus sendiri memberi contoh yang baik. Ia menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupannya. Makanya dikatakan di dalam Galatia 2 ayat 20, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa, saudara? Kristus sudah manunggal dengan kita. Kristus dan kita sudah manunggal, sudah bersama-sama, sudah menyatu di dalam kita semua, saudara. Hal yang kedua, saudara, bagaimana kita agar kita dapat manunggal dengan Tuhan dan akhirnya menjadi sempurna di dalam Kristus. Yang kedua, tetap tinggal di dalam Dia. Di dalam kitab Kolose 2 ayat 6b dikatakan begini. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kata-kata tetap ini berarti tidak berubah. Kata tetap di sini adalah tidak goyah. Kata tetap di sini adalah konsisten. Kenapa? Karena kehidupan kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Bukan berbicara materi. Materi nomor berapa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana hubungan kita dengan Kristus itu, saudara. Tetap di dalam Dia. Artinya enggak berubah sama sekali. Walaupun ada aniaya datang. Walaupun ada fitnahan datang. Walaupun ada pergumulan datang menghantam kita. Tapi hati kita tetap di dalam Dia, saudara. Enggak berubah. Tetap konsisten, sekali Yesus tetap Yesus. Dan tidak akan pernah tergoyahkan oleh apapun juga. Saudara, pada waktu saya mengambil keputusan untuk ikut Yesus, saudara. Yang terjadi adalah saya disidang di dalam keluarga. Dan ketika saya disidang di dalam keluarga,
Saya diusir dari keluarga saudara. Kenapa? Karena saya mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya diusir saudara dan sempat saya akhirnya terlunta-lunta. Nggak tahu mau kemana saudara. Tapi pada akhirnya Tuhan menolong saya. Apakah pada waktu saya diusir oleh keluarga? Apakah pada waktu saya mengalami aniaya dari keluarga saudara? Lalu saya tinggalkan Yesus? Tidak saudara. Saya tetap mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sehingga sampai saat ini saya tetap konsisten ikut Yesus. Walaupun ada hinaan udah pastilah saudara. Dibilang kafir lah, dibilang murtad lah. Itu mah udah biasa saudara. Karena itu bagian dari kehidupan orang percaya. Jadi ketika saya mengalami hal itu, saya tetap bersuka cita. Kenapa? Aku mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Amin. Tetap tinggal di dalam Dia. Kalau kita mau manunggal dengan Tuhan, saudara, tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita dapat manunggal dengan Tuhan dan akhirnya menjadi sempurna dengan Kristus, saudara. Di dalam Kolose 2 ayat 7a dikatakan begini. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, saudara. Yang ketiga dikatakan berakar dan dibangun atas dasar Kristus Yesus. Kekristenan kita bukan dibangun atas dasar materi. Kekristenan kita bukan dibangun atas dasar pertemanan. Kekristenan kita bukan dibangun atas dasar kekeluargaan, saudara. Bukan itu. Tapi kekristenan kita dibangun atas dasar Kristus. Ini Kristen yang berakar. Kristen yang berakar itu pasti dia kuat saudara. Kenapa? Karena akar itu berbicara tentang kekuatan untuk berdiri. Pohon kalau tidak ada akarnya dia pasti tumbang dan mati saudara. Kekristenan tanpa dia berakar di dalam Kristus maka kekristenannya akan tumbang dan mati. Enggak ada yang namanya kekristenan lagi saudara. Sebuah pohon tidak dapat berdiri dengan kokoh bila tidak memiliki akar yang kuat. Kekristenan tidak akan pernah berdiri dengan kuat, saudara. Kalau dia tidak punya Yesusnya. Tidak berakar di dalam Yesusnya, saudara. Kenapa? Kekristenan itu banyak sekali menghadapi pergumulan hidup. Dihantam sana sini, saudara. Betul itu terjadi, saudara. Tapi kalau kita membangun kekristenan kita atas dasar Kristus dan kita berakar di dalam Dia. Apapun yang terjadi tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, saudara. Amin. Kristus itu adalah pondasi di dalam hidup kita saudara. Dia menancapkan segala pilar yang menopang kehidupan kita. Kalau kita memakai fondasi yang lain untuk hidup kita bangga dengan pekerjaan kita bangga dengan status sosial kita. Dan kita membangun kekristenan kita atas dasar status sosial, atas dasar pekerjaan kita. Maka yang terjadi adalah kekristenan kita tidak akan pernah kuat saudara. Jadi mari hari-hari ini bangun kekristenan kita dengan kuat, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus dan dibangun atas dasar Kristus, saudara. Bagaimana caranya untuk kita berakar dan dibangun atas dasar Kristus, saudara? Ada lagu sekolah minggu bilang begini, baca kitab suci, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Kalau kekristenan kita mau bertumbuh, kuat, berakar, dan dibangun atas dasar Kristus, Alkitab mengatakan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Amin. Nah orang Kristen sukanya di ayat ketiganya, yang dia seperti ditanam di tepi aliran pohon, apa saja yang dilakukannya, dia berhasil, beruntung. Ini yang disukai sama orang Kristen. Tapi dia nggak baca di ayat 2-nya. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, saya mau katakan kalau kekristenan kita mau berakar dengan kuat, ini yang harus kita lakukan. Berakar dan dibangun atas dasar Kristus. Yang keempat dikatakan begini, Kolose 2 ayat 7b. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, kalau kita mau manunggal dengan Tuhan, kita harus memiliki keteguhan iman. Rasul Paulus menulis kitab Kolose ini untuk apa? Memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose pada waktu itu, saudara. Kenapa? Karena banyak akhirnya yang murtad. Itu sebabnya Rasul Paulus berdiri untuk memberantas orang-orang yang mengajarkan kesesatan itu kepada gereja-gereja Tuhan.
Bertambah teguh itu berarti semakin kuat, semakin terikat, semakin menyatu, dan semakin dewasa rohani. Dan akhirnya kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini teruslah beriman. Teruslah berjalan dalam iman. Dan hidupi iman itu di dalam kehidupan kita, saudara. Yang kelima dikatakan begini, bagaimana agar kita manunggal dengan Tuhan? Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, kehidupan kita, kalau kita mau manunggal dengan Dia, sevisi dengan Dia, mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Orang yang memiliki keintiman dan kemanunggalan dengan Tuhan, bukan hanya akan mengalami pertumbuhan rohaninya, serta memiliki akar iman yang kuat, tetapi dia juga bersyukur kepada Tuhan. Amin. Jadi biar hari-hari ini, saudara, mari kita terus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Supaya apa? Kita dapat mencapai yang namanya kesempurnaan di dalam Kristus menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mari kita bertumbuh menuju kesempurnaan di dalam Kristus, saudara. Di dalam kemanunggalan dengan Kristus itu, saudara. Sehingga kita menjadi Kristen-Kristen yang kokoh, menjadi Kristen-Kristen yang kuat, bukan menjadi Kristen yang lemah. Tapi kita menjadi Kristen yang luar biasa. Dan banyak orang akan melihat, menjadi takut, lalu percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Haleluya. Jadi ini firman Tuhan yang saya dapat sampaikan kepada saudara semua, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua, menjadi rema di dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup, yang memberkati kehidupan kami, ya Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami menyadari bahwa kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu sebabnya kami harus tetap tinggal bersama dengan Dia. Kami mau berakar di dalam Dia dan kami mau dibangun atas dasar Kristus. Dan biar kami terus bertambah teguh dalam iman kami, ya Tuhan. Dan hati kami melimpah dengan syukur. Bapa, terima kasih Tuhan, ini firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan sahabat TVC. Saya bisa merasakan ada sukacita yang besar di antara sahabat TVC yang menyaksikan program kami. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita mendengar sharing kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama secara online. Tentunya sahabat TVC sudah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan sahabat TVC masih ingat di Lukas dikatakan ada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus itu berbicara dengan Yesus tetapi tidak mengenal Yesus. Hati mereka berkobar-kobar. Tetapi pada saat Yesus memecahkan roti, mata mereka baru terbuka dan melihat Yesus, dan saat itu Yesus sudah menghilang secara tiba-tiba. Makna rohaninya adalah perjamuan kudus ini bisa membuka mata rohani kita semua untuk mengenal Yesus lebih dalam. Dan bukan itu saja, akan membawa kita untuk memberitakan kabar baik. Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, kita ambil waktu hening sejenak untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk bisa mengadakan perjamuan kudus bersama-sama secara online. Mari kita hening sejenak. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Sahabat LTVC, mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita berdoa sahabat LTVC. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami semua. Kami sangat percaya penyertaan-Mu yang sempurna menyertai kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kiranya rahmat-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu juga menyertai negara kami Indonesia. Kau memberkati Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran menteri, anggota DPR, DPRD, semua institusi negara, juga Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kau memberkati agar polisi-polisi Indonesia menjadi polisi yang cakap, polisi Indonesia menjadi polisi yang bijak, polisi Indonesia menjadi polisi yang adil, polisi Indonesia menjadi polisi yang mampu mengendalikan keamanan di dalam negeri dengan baik Tuhan. Juga berkati Tentara Nasional Republik Indonesia yang menjadi pertahanan bagi negara ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, berikan hikmat kepada Presiden dan seluruh jajaran menterinya untuk menentukan pejabat sementara kepala daerah selama 2 tahun ke depan Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu, rahmat-Mu menyertai semua pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, sehingga rakyat Indonesia bisa merasakan negara hadir, negara mengayomi bangsanya, rakyatnya. Tuhan, terima kasih, kami mau berdoa untuk sahabat LTVC. Tuhan, Kau memberkati semua sahabat LTVC dimanapun berada. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa di mana sahabat LTVC membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam hal finansial. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau membukakan pintu-pintu berkat kepada semua sahabat LTVC dimanapun berada, sehingga mereka bisa menerima berkat-berkat baru dan anugerah baru dari Tuhan. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.